Bayangkan uang tabungan kalian yang kalian tabung dan simpan selama bertahun-tahun di rekening bank kalian sudah tidak bisa beli apa-apa lagi. Ya, bukan karena kalian miskin, tapi karena nilai dari uang sendiri itu sudah tidak ada artinya lagi. Ya, sekarang negara-negara kuat seperti Amerika atau mata uangnya USD itu sudah mulai goyah. Jika kondisi ini terus berlanjut, kita bukan hanya bicara tentang inflasi, tapi kita bicara tentang yang gue sebut hyperinflasi. Ya, kondisi di mana harga barang itu naik sebesar 50% dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Hal ini sama yang seperti terjadi di negara seperti Venezuela, Zimbabwe, di Jerman pada tahun 1920-an. Ya, karena satu hal, yaitu percaya buta pada fiat money atau uang kertas yang kalian pegang sekarang di tabungan-tabungan kalian. Ya, kalian bayangin di Jerman tahun 1920-an itu harga roti dari 250 mark naik jadi 200 miliar mark. Yaitu hyperinflasi yang terjadi sangat gila sekali di tahun 1920-an. Tonton video ini sampai habis kalau kalian masih tabung dalam bentuk fiat money dan belum pegang aset langka seperti Bitcoin, seperti emas, ya. Karena informasi di video ini bisa nentuin apakah kalian bisa jadi korban atau jadi orang yang selamat di masa yang akan datang. Dan disclaimer dulu, gue di sini bukan sebagai financial advisor kalian atau sebagai mentor kalian, tidak sama sekali. Ya, gue hanya share apa yang gue sudah riset dan gue ketahui dan pelajari selama ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ya, kenapa nilai USD makin melemah dan makin goyah? Pertama, cetak uang yang gila-gilaan atau money printing yang sudah tidak terkontrol. Ya, sejak pandemi, The Fed itu mencetak uang lebih dari 40%. Ya, uang yang beredar dalam sejarah USD hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Ya, jadi terlalu banyak uang yang mengejar suatu barang yang nilainya terbatas. Alhasil nilai uang itu turun. Ya. Kedua, utang Amerika yang sudah tidak terkendali. Utang Amerika itu sudah tembus lebih dari 34 triliun US dollar. Itu sangat gila sekali nominalnya, teman-teman. Dan pemerintah bayar bunga utang pakai apa? Ya, utang lagi. Jadi gali lubang tutup lubang. Penyakit yang ya bisa disebut lingkaran setan lah ya di sini ya. Yang ketiga, negara-negara mulai tinggalkan dolar ya. BRICS seperti Cina, Rusia, India itu mereka mulai transaksi pakai mata uang sendiri atau pakai aset langka seperti emas. Ya. Dan pemerintah global terhadap USD juga mulai turun, ya. Alhasil nilai USD juga pasti makin turun. Selanjutnya kita bahas tentang apa itu hyperinflasi. Ya, apa itu hyperinflasi? Hyperinflasi adalah sebuah kondisi di mana harga barang atau jasa itu meningkat sebanyak 50% dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, jadi lu bayangin, ya uang yang lu pegang sekarang itu nilainya jadi setengahnya doang. Ya, lu punya uang 100.000, nanti jadi hanya 50.000 nilainya. Jadi kalau misalnya sekarang lu bisa beli 100.000, lu bisa beli kopi, lu bisa beli makan, nanti hanya bisa beli kopi doang. Makanannya udah nggak mampu. Ya, jadi itulah kurang lebih arti dari kata hyperinflasi. Ya, jadi inflasi biasa itu sekitar 2-5% per tahun, estimasi dari Google udah pasti. Dan hyperinflasi itu 50% per bulan. Ya, jadi ini perbedaan yang sangat jauh, teman-teman. Ya, mata uang itu kehilangan fungsinya sebagai penyimpan nilai. Orang lebih percaya barter, ya, emas atau bahkan makanan. Penyebab utama dari hyperinflasi sendiri itu ada 3. Ya, pertama itu pemerintah mencetak uang terlalu banyak buat bayar hutang atau subsidi. Yang kedua itu produksi barang terbatas tapi jumlah uang beredar itu terlalu banyak. Ya, ini hukum supply and demand, di mana barang itu terbatas tapi jumlah uang beredar itu terlalu banyak, ya. Sehingga nilai dari uang itu pasti menurun, ya. Ketiga, masyarakat sudah mulai tidak percaya pada mata uang, ya mereka itu panik, mereka beli barang, alhasil harga makin melonjak atau disebut juga self-fulfilling collapse. Sekarang kita bahas tentang contoh nyata hyperinflasi yang pernah terjadi di sejarah peradaban manusia ini. Yang pertama yang terjadi di Jerman pada tahun 1920-an. Ya, jadi setelah Jerman kalah perang dunia pertama, mereka tuh harus bayar reparasi perang, ya, dalam bentuk apa? Emas dan uang, ya. Dan Jerman tuh nggak punya uang, akhirnya mereka cetak uang tanpa henti. Ya, di situ harga roti dari 250 mark itu meningkat jadi 200 miliar mark, ya. 250 mark sampai 200 miliar mark. Kalian bayangin itu selisih harganya sangat jauh sekali dan udah nggak masuk akal, ya, udah nggak karu-karuan. Yang kedua, terjadi di Zimbabwe pada tahun 2008, itu harga inflasi tembus 79,6 miliar persen per tahunnya. Ya, artinya pemerintah cetak uang 100 triliun Zimbabwe dolar itu nggak mampu beli 1 ekor ayam. Kalian bayangin itu sudah sangat gila sekali. Kemudian yang terjadi di Venezuela pada tahun 2018, yaitu inflasi itu mencapai 1 juta% per tahunnya. Jadi gaji kalian per bulan itu hanya mampu buat beli 1 ekor ayam. Ya, selamat kalian bisa makan 1 ekor ayam selama 1 bulan. Oke, jadi kenapa hyperinflasi bisa menghancurkan sebuah negara? Yang pertama alasannya karena uang tabungan kalian jadi tidak ada artinya lagi. Ya, kedua, makanan dan kebutuhan pokok itu menjadi semakin langka. Ketiga, kepercayaan terhadap bank atau pemerintah sudah pasti makin turun. Dan terakhir, tingkat kriminalitas sudah pasti meningkat. Ya, orang mulai ngerampok, mulai maling sana sini karena ya stres, ya ekonomi kolaps. Jadi hyperinflasi itu bukan hanya angka ekonomi doang, ya ini adalah saat di mana mata uang tidak bisa lagi dipercaya, ya, dan faktanya sistem uang fiat seperti USD, ya, yang kita pakai sekarang itu punya potensi menuju arah yang sama. Jadi hati-hati semua, teman-teman. Jadi gua rekap, ya, kenapa pegang uang fiat atau uang kertas yang kalian pegang sekarang itu berbahaya sekali. Pertama, tidak ada nilai intrinsiknya.
ya itu hanya sebuah kertas dengan janji pemerintah. Oke, kedua, nilainya turun setiap tahun karena inflasi, kegerus inflasi terus, ya. Dan ketiga, dicetak tanpa batas, ya, supaya tak terbatas, hasil nilainya sudah pasti turun. Oke, jadi uang fiat itu ibarat kayak sebuah es batu, ya. Kalau lo diemin terus, ya dia akan meleleh sampai habis. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang akan menang di kondisi seperti ini? Ya sudah pasti jawabannya orang-orang yang memegang aset-aset langka seperti emas dan juga Bitcoin, ya. Kenapa emas? Pertama, emas itu sudah menjadi penyimpan nilai selama ribuan tahun. Kedua, suplainya terbatas dan tidak bisa dicetak, sudah pasti ya emas loh gitu. Ketiga, saat krisis negara itu belinya emas, bukan dolar, ya, bukan fiat. Oke, kemudian kenapa Bitcoin? Pertama, Bitcoin itu seperti emas digital, ya. Suplainya hanya 21 juta dan ini sifatnya selamanya, ya. Jadi tidak bisa cetak lagi seperti fiat. Oke, ketiga, investor besar seperti BlackRock, Fidelity ataupun Tesla itu mereka udah masuk ke Bitcoin. Jadi kalau lu masih bilang Bitcoin itu scam, ya ini nih lu masih skeptis sama Bitcoin, berarti lu sama aja mengatakan bahwa Elon Musk ya atau BlackRock tuh company-company goblok semuanya gitu, ya. Ya lihat aja, ya uang lu yang segimana, uang mereka yang segimana, kalau dibandingin jadi siapa yang goblok gitu. Jadi ya di saat uang kertas itu runtuh, ya yang hanya bertahan itu hanya pemegang aset-aset langka. Ya, jadi kalau kalian masih simpan semua uang kalian dalam bentuk fiat, tabungan kalian, itu kalian lagi duduk di atas sebuah bom waktu gue sebutnya ya. Gitu. Jadi sebelum telat, lindungin diri kalian, ya, pelajari aset seperti emas, seperti Bitcoin, ya, invest cepat mungkin. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya juga. Dan ya, thank you yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.